Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut yang akhir. Bapak Ibu rahimakumullah, para jemaah sekalian. Setiap yang Allah perintahkan kepada kita itu harus jelas ada ukuran kesuksesan dengan perintah itu. Kalau kita diperintahkan sholat, maka ukuran kesuksesan sholat kita itu adalah sejauh mana kita bisa meninggalkan perbuatan yang keji dan munkar. Kalau kita kemudian diperintahkan untuk zakat, maka ukurannya adalah sejauh mana cinta kita kepada harta itu, sehingga kita dengan ikhlas itu mengeluarkan harta kita dari yang wajib, yang namanya zakat, sampai sunnah, sedekah, infak dan lain-lain. Kalau kemudian haji, maka ukurannya adalah kemakmuran haji. Orang pulang haji tidak boleh lagi lebih simpati orang lain, lebih simpati, lebih peduli kepada yang lain. Karena ukuran kemakmuran haji salah satunya. Lalu puasa Ramadan ini harus kita jelas juga ukurnya atau barometer kesuksesan pelaksanaan Ramadan. Sudah sekian tahun kita melaksanakan Ramadan. Saya umur 53 tahun. Saya belajar puasa itu umur 5 tahun. Artinya kalau sekarang ini 53 tahun sudah 48 kali Ramadan saya jalan. Itu hitungan Masehi. Kalau hitungan Hijriah masih lebih banyak lagi. Artinya kalau sekali Ramadan saja saya meningkatkan level ketakwaan, tingkat kesabaran, tingkat ketulusan, artinya di umur yang sekarang saya harus lebih sabar. Kenapa? Sudah 48 kali menjalani latihan Ramadan. Demikian juga mengukur kesuksesan itu adalah seperti itu. Maka Ramadan tahun ini mudah-mudahan kita bisa meningkatkan lebih baik di Ramadan yang lalu, sehingga Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik yang kita jalani. Andai ternyata Ramadan tahun depan kita tidak ketemu, maka kita telah mengakhiri Ramadan kita yang terakhir dengan Ramadan yang terbaik. Kalau Ramadan tahun terbaik, panjang umur tahun depan kita tingkatkan, sehingga ada tolak ukur keberhasilan Ramadan. Lalu jemaah, dari mana berangkat mengukur ini? Bagaimana melihat kesuksesan Ramadan itu? Jemaah rahimakumullah, para ulama membagi puasa ini ada 3 dimensi. Dan dari situ nanti kita akan ketemu hadis Rasulullah, sumu tasihu, puasa kamu pasti kamu sehat. Tentu Rasulullah bersabda demikian itu sebuah pemberitahuan kepada kita kesuksesan puasa itu kesehatan itu. Artinya kalau nanti sudah melaksanakan puasa dengan betul, maka tingkat kesehatan kita itu akan meningkat. Yang pertama, dimensi pertama, puasa adalah ibadah khalqiyah, ibadah jasad atau ibadah jasadiyah. Itu ditandai dengan kita tidak makan, kita tidak minum, minimal kita bertahan 14 jam, berarti jam 4 sampai tadi. Nanti berbuka jam 18 menit. Artinya ada 14 jam perut kita ini kosong. 14 jam itu sebuah waktu yang terbaik buat jasad kita untuk memulihkan diri. Bapak-bapak tentu kenal, saya lewat di TikTok, di media sosial yang sekarang lagi tren itu yang namanya IF, intermittent fasting. Jadi orang berpuasa sekian jam, ada polanya 12-12, ada polanya 14-10, ada pola 16-8, ada pola 18-6, ada pola 24. Artinya kalau 24 itu 20 jam puasa, 4 jamnya makan. Kalau 18-6, 18 jamnya puasa, 6 jamnya itu makan. Window atau jendela makan. Ternyata itu mampu meningkatkan kualitas kesehatan seseorang, mampu meningkatkan massa otot, dan mampu meningkatkan potensi kehidupan umur seseorang. IF. Nah, Ramadan sudah dikenalkan itu sekian abad yang lalu oleh Rasul. Bahkan
Sebelum kedatangan Rasulullah pun puasa sudah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Sehingga ayatnya kita sudah hafal semua. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan puasa itu kepada umat Islam dan orang-orang sebelum, artinya orang-orang sebelum kita ini sudah lama menjalani puasa. Kami di kantor, kebetulan kantor wilayah Kementerian Agama, ada 5 agama di situ. Ada Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan kami sering diskusi. Ternyata agama-agama itu juga punya puasanya. Cuma polanya saja yang berbeda. Ada yang puasanya jam 12 siang sampai jam 12 malam nanti. Ya, jadi polanya saja yang berbeda itu. Nah, kita ditentukan pola sedemikian yang telah Allah berikan kepada kita. Ternyata itulah pola yang sangat sesuai dengan kita. Maka sumu tasihu, puasalah kalau puasa sehat. Pertama kita lihat mengukurnya dari kesehatan, dari badan kita. Orang yang berpuasa pasti sehat kan? Penelitian di barat, ilmuwan barat itu mengatakan orang yang mampu mengendalikan asupan makanan yang dia makan setiap hari itu akan memperpanjang umur. Sejarah menceritakan orang-orang terdahulu makannya tidak 3 kali seperti kita, pagi, siang, dan malam. Orang-orang terdahulu makannya sehari sekali. Kita lihat bagaimana sejarah Nabi Ibrahim. Di situ Nabi Ibrahim diajarkan bagaimana memasak daging. Daging itu kemudian ditaruh di bawah batu, batu itu dibakar, dan kemudian itu dimakan oleh Nabi Ibrahim. Faktanya, para nabi dahulu badannya besar-besar, umurnya panjang-panjang, kemudian kuat-kuat. Karena makannya tidak terlalu banyak. Orang yang sedang sakit atau habis operasi, masa penyembuhan saat istirahat. Kapan saat istirahat? Saat berhenti makan dan saat tertidur. Saat itulah proses metabolisme itu semakin tinggi, kemudian sel-sel baru tumbuh, sel-sel penyakit itu berkurang saat istirahat. Makanya kita kalau luka besok pagi kelihatan udah rapat. Kapan saat kita tidur? Saat tidur kita tidak makan, saat tidur itu kita istirahat. Apalagi tidurnya dalam keadaan perut dan tidak kenyang, maka proses metabolisme itu lancar cepat sekali untuk membuat sel-sel baru. Nah, oleh karena itu puasa ini menjadikan kita sehat. Oleh karenanya bagaimana mengukur kualitas kesehatan? Maka dalam dunia modern ilmu kesehatan ini pertama diukur tensi. Jadi kalau kita dalam 8 hari puasa, 9 hari puasa kita tensi ini masih tinggi terus, ini kenapa ya? Ada something wrong, ada sesuatu yang salah. Karena makan kita cuma 2 kali, berbuka dan sahur. Sahur pun kayaknya makanan di meja tidak terlalu banyak. Habis kedua piring itu jarang ada sahur habis 2 piring, bagus kan tadi ya. Biasanya lauk pun tidak jauh-jauh, kalau tidak mie, kalau dadar kira-kira begitu. Tapi saat berbuka, kumpulan gula ada di situ, kumpulan karbohidrat ada di situ, dan macam-macam. Sehingga terkadang tensi kita itu sulit normal pada saat itu karena berbuka. Karena berbukanya terlalu banyak. Maka kadang-kadang tidak sempat tarawih itu perut sakit. Karena masuk semua Pak, cincau masuk, dawet masuk, lontong masuk, sate masuk. Jadi berkelahi dalam perut ini, kelebak-kelebuk ada. Jadi soalnya kenapa? Karena terlalu banyak isinya begitu. Nah, jadi bapak-bapak pertama tensi. Berobat kemanapun pasti ditanya tensi. Berapa tensi? Nah, artinya setelah 8-9 hari puasa 8 hari 9 hari ini, tensi ini sudah harus mendekati normal. Ya paling tidak nurun lah, tidak naik gitu kan. Supaya ada sisi kesehatan yang meningkat itu. Lalu yang kedua, tingkat gula darah. Ini juga sangat terkait sekali dengan asupan kita. Makin banyak karbo yang kita makan, makin tinggi juga nanti asupan gula darah kita. Dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi identik kalau berbuka puasa itu yang manis-manis. Ya. Kurma itu manis, tapi kurma itu mengandung serat. Ya.
Kita kebanyakan kalau berbuka itu kan pakai es, pakai tambah sirup lagi, gula lagi, segala macam, karbo dan segala macam. Maka tingkat gulanya naik. Akibatnya ngantuk itu. Makanya banyak tarawih itu banyak ngantuk ya gara-gara itu. Apalagi di Kubatimah. Dingin macam ini Pak, sholat paling nyaman, imamnya nyaman. Saking nyaman itu kadang-kadang rukuk, imam tak ketahuan lagi karena terlalu nyaman sholat. Begitu. Lalu bapak-bapak jamaah sekalian, gula darah, kolesterol, asam urat, ukuran-ukuran standar medis itu yang menentukan tingkat kesehatan kita. Maka logikanya kalau puasalah kamu supaya sehat, sumutasihu, maka nanti di akhir Ramadan kita tes itu semua. Kalau mendekati normal, maka secara fisik artinya puasa kita sukses, meningkatkan kualitas kesehatan jasad kita. Itu yang pertama. Lalu dimensi kedua, puasa ini adalah ibadah ruhiyah. Ibadah ruh. Artinya, ketika kita berpuasa, kita tidak hanya menahan lapar dan haus. Tidak hanya menahan sesuatu, kebutuhan jasmaniah kita. Tapi juga ruh kita. Ruh kita merasa lebih dekat dengan Allah. Ruh itu semakin tenang kalau semakin dekat dengan Khaliknya. Karena dalam ruh itu kan pancaran dari sinar ilahi. Ruh nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Dalam perspektif tasawuf, ruh kita itu seperti itu. Maka bapak-bapak sekalian, di bulan puasa kita merasa dekat dengan Allah. Puasa serasa kita diawasi oleh Allah. Tidak ada orang melihat kita. Makanan enak ada di depan kita. Tapi sedikit pun kita tidak mau menyentuhnya. Karena kita merasa dilihat oleh Allah. Merasa dilihat Allah, ini membangkitkan ketenangan jiwa. Alladzi tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Maka orang-orang beriman itu hatinya tenang. Kenapa? Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Itu jaminan. Artinya Allah menjamin orang yang makin dekat dengan Allah, hatinya akan makin tenang. Jiwanya akan makin tenang. Ruhnya akan makin tenang. Solat itu makanan ruh. Kenapa solat itu 5 kali dalam sehari? Karena 5 kali dalam sehari ruh ini harus dikasih makan. Harus dibersihkan dengan wudhu, kemudian kita mengingat Allah. Dari mulai takbir sampai salam, itu mengingat Allah. Dialog dengan Allah, itu makanan ruh. Semakin sering sholat, semakin ruh kita makan, gemuk ruh kita, sehat, makin dekat, makin tenang. Belum lagi kita ngaji, baca Al-Quran. Ada yang mungkin 1 kali khatam dalam 1 bulan, ada yang mungkin 2 kali, ada yang mungkin setengah, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kenapa para sahabat-sahabat dulu khatamnya cepat sekali, ada yang 3 hari sekali. Ada yang diriwayatkan sehari semalam khatam. Kenapa? Karena ruhnya dekat. Dan dekat inilah yang terus membuat hati menjadi tenang. Nah, di tengah kehidupan modern yang seperti ini, Pak, kita sering galau. Galau dengan berbagai macam kehidupan kita ini. Ada yang masalah ekonomi, susah gas bayar, Pak, ribut. Kemarin itu kena musim angin, gas jarang datang sini, mahal. Kayak kita yang laki ini ribut ya Ustaz Dokter. Nyari gas ini. Karena orang di rumah tahunya kita ini. Kalau tidak ketemu di kita yang harus bercari, keliling-keliling, muter ke Pangkal Balam, kemana. Mana gas kosong. Ada pun mahal. Udah mulai galau, hanya gara-gara gas. Itu pun hanya sebentar karena gelombang. Apalagi yang lain. Bagi penggemar-penggemar politik khawatir ini kalau Iran dengan Donald Trump ini nyerang Iran akan muncul perang nuklir dan seterusnya. Belum lagi kehidupan politik dalam negeri yang begini-begini dan seterusnya. Artinya kehidupan ini imbasnya itu kembali kepada ketenangan jiwa. Maka di bulan Ramadan ini jiwa kita akan semakin tenang. Kenapa? Karena dekat dengan Allah. Siang hari merasa dekat diawasi Allah. Malam hari kita juga tarawih mendekatkan diri dengan Allah. Habis dari situ kita juga kemudian tadarusan. Kadang malam-malam pun kita masih sempat zikir. Bahkan ada yang nambah dengan tahajudnya dan lain sebagainya. Belum lagi duduk iktikafnya. Ya Allah.
Ini yang melahirkan ketenangan jiwa. Ini yang melahirkan kedekatan dengan Allah. Maka kesuksesan Ramadan dilihat dari ruh kita, maka ruh kita makin tenang. Kita tengok nanti, mendekati puasa, mendekati Ramadan, mendekati Syawal, Idul Fitri, makin tenang tak kita? Saat baju anak-anak lemade, saat kue lemade, tenang nggak kita ini? Karena ini tuntutan kehidupan. Sampai Ramayana itu buka sampai tengah malam, itu kan nyuruh kita datang ke situ. Itu artinya Bapak Ibu, ketenangan ruh ini digoda oleh seperti itu. Ibu-ibu yang biasanya rajin subuh, itulah deket-deket Syawal, biasanya lah banyak depan kompor habis subuh. Yang muat 8 jam, 12 jam, kalau ada 24 jam dibuat kue-kue itu. Kenapa? Itu ternyata lebih menarik begitu. Jadi, ukuran kesuksesan Ramadan dari segi ruh adalah munculnya ketenangan. Lebih tenang dari sebelumnya. Tidak galau, tidak mudah stres. Kenapa? Selama bulan puasa ini kita mendekatkan diri kepada Allah. Kebersamaan itu terasa kuat. Berbuka bersama dengan anak-anak itu luar biasa. Berkumpul bersama dengan teman-teman di sholat jamaah kita. Mungkin di zuhur, asar, mungkin juga habis tarawih lagi sempat ngobrol. Itu luar biasa, menumbuhkan rasa cinta, kebersamaan, kekompakan, dan lain sebagainya. Jemaah rahimakumullah. Lalu yang ketiga, Ramadan itu dimensi khuluqiyah. Dimensi perilaku, akhlak. Kenapa? Karena Ramadan ini melatih kesabaran. Karena Ramadan ini mengendalikan emosi kita. Stabilitas emosi kita harus meningkat. Karena Ramadan tidak mudah-mudah marah, harus jaga. Marah adalah sebuah karakter. Semua orang punya sifat marah. Kalau seseorang agamanya dihina, keluarganya dihina, dia tidak marah, dipertanyakan juga keimanannya. Marah ini butuh. Karena butuh marah ini untuk membela agama. Membela keluarga. Tapi tidak semuanya harus diselesaikan dengan amarah. Berkali-kali dai-dai kita masuk ke LP itu, Tuatunu itu, kebanyakan juga karena amarah. Amarah, gara-gara amarah sehingga terpaksa menganiaya bahkan sampai membunuh. Gara-gara marah hidupnya susah, maka terpaksa berbuat kriminal. Gara-gara kehidupannya susah, kurang rezekinya, harus gimana-gimana sehingga harus masuk ke situ. Amarah. Maka pengendalian emosi itu sangat penting di bulan Ramadan ini. Maka terasa kita, Pak, bagaimana emosi kita diredam di Ramadan ini. Kalau yang tadinya agak garang-garang, agak kalem, Pak, bulan Ramadan ini. Kalau yang tadinya dicuit sedikit marah, wah itu agak tenang sedikit. Kenapa? Bulan Ramadan. Jadi, kesabaran di bulan Ramadan ini meningkat. Cuma ada juga yang tidak sabar, Pak. Saat kita nak tidur, ada ayam ketok, ada ayam betelok, marah juga dengan ayam. Kucing berkelahi depan rumah, marah juga dengan kucing. Itu sabar dari segi itu. Sabar mengisi perut saat anak berbuka. Nah ini lagi. Kita kadang sebelum berbuka, nemani anak-anak kita jajan itu, kayaknya kepengen semua. Semangka saja harus 3 macam itu. Semangka merah, kuning, sama inul. Nanti makannya entah macam mana nanti. Belum yang lain-lain ya Pak. Kenapa? Rasa keinginan untuk dimakan semua. Tapi subhanallah, saat kita berbuka, minum seteguk air, makan sebiji kurma, seiris semangka, rasa lega Pak. Kemana nafsu yang menggelegak tadi? Itulah nafsu. Nah, nikmatnya minum air putih itu saat berbuka itu luar biasa. Itu tidak kita temukan di luar Ramadan. Artinya Ramadan mengajarkan hal-hal yang sederhana, yang sesungguhnya nikmat Allah terus kelihatan sederhana, tapi kalau kita jalani setelah puasa, setelah berbuka, ya Allah, begitu nikmatnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang ketiga adalah meningkatnya perilaku. Sabar kita semakin sabar, ikhlas semakin ikhlas, emosi terkontrol, kalimat demi kalimat yang keluar semakin tertata, semakin halus, tidak ceplas-ceplos, kletas-kletus, dan seterusnya. Semuanya terkontrol, terkendali. Ini puasa dimensi khuluqiyah. Maka
keberhasilan Ramadan tadi barometernya adalah melihat 3 hal ini. Dari segi fisik, indeks kesehatan kita meningkat. Dari segi ruh, ketenangan jiwa kita meningkat. Dari segi perilaku, perilaku kita bertambah baik. Lalu secara teori kita ketahui itu, lalu bagaimana melihatnya? Bagaimana mengukurnya? Kita sendiri berkaca merasa lebih baik. Perasaan kita lebih baik. Tapi orang lain. Maka cara mengukurnya adalah tanyalah dengan orang yang terdekat dengan kita. Siapa? Istri. Suami. Karena istri paling tahu perubahan kita. Suami paling tahu perubahan kita. Maka tanyalah sama istri kita. Apakah selama Ramadan ini saya lebih kurus? Pasti tahu itu. Lalu yang kedua, apakah selama Ramadan ini banyak keluhan saya? Kepala pening, sakit, leher tegang, sakit, segala macam. Istri yang tahu, Pak. Karena istri selalu siap dengan minyak kayu putih dan ganda pura. Itu yang selalu disiapkan untuk suaminya. Tanyalah istri kita. Lalu bagaimana melihat ketenangan kita? Tanya juga istri kita. Istri kita tuh jangankan gelisah jiwa kita. Lihat mata kita saja, sudah tahu dia ada masalah. Kalau pulang kantor saja kita ke rumah tuh, lihat mata kita saja dia udah tahu ada masalah. Ngapik ya? Ngapik. Padahal menurut kita biasa. Cuma istri tahu perubahan itu. Tanyalah istri kita. Jangan tanya istri tetangga, ada tahu istri tetangga. Kita yang paling tahu itu, istri kita. Itu bagi yang ada pasangan ini. Makanya Allah anjurkan jadi pasangan itu supaya ada yang ngukur gitu ya, kayak gitu ya. Lalu masalah kesabaran lebih kali istri lebih tahu. Abah nih, katanya, puasa marah terus. Jadi yang paling tahu perubahan kita adalah istri kita. Menyangkut 3 hal ini. Yaitu ketenangan jiwa secara roh, kemudian fisik secara indeks kesehatan kita, lalu kemudian perilaku kita. Kalau kata istri kita baiklah berubah, nah itu bagus Pak. Kalau belum, artinya masih banyak yang harus kita perbaiki di dalam menjalankan puasa Ramadan. Bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Mungkin dari situlah kemudian hadis kam min shaimin laisa lahu minal ju'al atas itu. Banyak orang yang puasa tapi tidak dapat pahala, tidak dapat perubahan apapun kecuali lapar dan haus. Kalau 3-tiganya tidak dapat, ya paling tidak 2 jadilah. Tidak dapat 2 sikok jadilah. Yang penting ada perubahan. Nanti kita tingkatkan lagi. Hari ini hari ke-8 atau hari ke-9. Masih ada 12 hari lagi, masih ada 22 hari lagi untuk mereduksi kekurangan-kekurangan kita, kemudian memperbaikinya sehingga akhir Ramadan nanti kita merasa jadi orang baru. Menjadi fitrah orang baru, Pak. Orang baru dengan suasana pikiran yang lebih fresh, badan yang lebih sehat, kemudian pikiran jiwa yang lebih tenang, sehingga siap menghadapi kehidupan 11 bulan lagi. Nah, mungkin ini dapat kami sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Kami mohon maaf, setelan kami tidak ada sesuai kayak tausiah. Biasanya kan kita pakai pakai sorban segala macam. Karena saya dari sini langsung ke bandara, Pak. Jadi takut keburu pesawat. Kalau jam 7 lewat pesawatnya. Jadi ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.